Para sahabat insan terkasih, salve dan selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus untuk kita semua. Bertepatan dengan perayaan Hari Raya Corpus Christi minggu ini, izinkanlah saya berbagi refleksi remah-remah sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 22 Juni 2025. Perikop Injil yang akan kita refleksikan adalah Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Kisah tentang mujizat perganan roti dan ikan. Tema sentral yang akan kita renungkan bersama adalah Ekaristi, bersyukur dan berbagi roti. Saudara-saudari terkasih, dikisahkan dalam Injil ini, Yesus memberikan makan 5.000 orang lewat pergandan 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan hal itu karena tergerak oleh belas kasihan dan rasa peduli terhadap situasi orang banyak yang kelaparan. Ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang, dan mereka yang menyaksikan mujizatnya, Yesus justru tidak mau pergi dan terus mengikutinya sehingga menjelang malam. Awalnya para murid Yesus mulai cemas dengan kondisi tersebut dan menyuruh mereka pulang, sebab tempat itu sunyi dan tidak ada makanan sama sekali untuk dimakan. Namun secara kontras, Yesus justru menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Yesus katakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Jawaban Yesus ini tentu menghentak para murid. Mereka tidak menyangka Yesus meminta mereka untuk memberikan orang banyak itu makan. Murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas itu tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Akan tetapi, di hadapan Yesus bukanlah jumlah yang mustahil atau tidak. Segala hal yang dipersembahkan kepadanya, diterimanya, diberkati, dan dilipat gandakan. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 16 menyatakan, "Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak." Perganan roti dan ikan terjadi melalui 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan para murid kepada Yesus. Dari persembahan para murid berupa roti dan ikan tersebut, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, seraya memecah-mecahkan roti tersebut. Lalu para murid Yesus membagi-bagikan kepada orang banyak, sehingga mereka makan sampai kenyang. Dengan demikian, perganan roti untuk 5.000 orang terjadi karena kemurahan hati untuk memberi sedikit yang dimiliki, 5 roti dan 2 ikan, kasih Allah yang dilandasi oleh ucapan syukur, dan kerelaan hati untuk memecahkan dan berbagi, yang membuka ruang karya Allah yang memberi kelimpahan bagi banyak orang. Meskipun persediaan sangat terbatas dan serba kekurangan, Yesus tetap mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membaginya kepada orang banyak yang jumlahnya sekitar 5.000 orang. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih ada tersisa sebanyak 12 bakul. Para sahabat insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini, yang dapat membantu kita untuk semakin memahami dan menghayati cinta kasih ekaristis dalam tubuh dan darah Kristus. Pesan pertama, melalui kisah ini, Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan kepada orang banyak itu, yaitu tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau memecahkan dirinya dan berbagi dengan kita. Bahkan dirinya seluruhnya ia berikan dan persembahkan bagi keselamatan dunia. Maka melalui perayaan tubuh dan darah Kristus hari ini, mengingatkan dan mengundang kita agar setiap kali kita merayakan Ekaristi dan menerima tubuh dan darahnya, kita terdorong untuk semakin peka
dan peduli dengan situasi kekurangan dari saudara-saudari di sekitar kita. Bukan hanya sebatas perasaan belas kasihan, melainkan melakukan sesuatu sekecil apapun itu untuk menolong mereka. Pesan kedua, Yesus menjadi contoh teladan agar kita mau berbagi segala yang kita punya bagi orang lain. Ini bukan tentang besar kecilnya yang kita punya, tetapi berbagi apapun yang kita punya dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk diberkati dan membuatnya mampu menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Saat kita berbagi dengan orang lain dengan tulus dan mengundang Tuhan untuk memberkati apa yang kita berikan itu, maka tidak ada yang tampaknya sulit dan mustahil. Sebaliknya, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan hanya terjadi karena kita meletakkan dasar untuk mau berbagi sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri semata. Maka sekecil apapun yang kita miliki, jika disyukuri dan dibagikan kepada orang lain, kita tidak akan merasa kekurangan. Bahkan justru hidup kita semakin diperkaya. Kita tidak pernah rugi atau jatuh miskin hanya karena berbagi dan bermurah hati dengan orang lain. Kerelaan untuk berbagi justru menghadirkan kebahagiaan dan sukacita bagi diri kita sendiri dan sesama. Sebaliknya, meskipun kita memiliki banyak, namun jika tidak disyukuri dan dibagikan kepada orang lain, maka kita akan selalu merasa kurang dan merasa tidak cukup. Maka selagi ada kesempatan, marilah kita saling berbagi, sekecil apapun itu. Janganlah kita berprinsip bahwa tunggu kita memiliki banyak atau kelebihan dulu, baru bisa berbagi dengan orang lain. Justru memberi dan berbagi dari kekurangan itu jauh lebih luhur dan mulia di mata Tuhan. Pesan ketiga, sebagaimana Yesus menyuruh para muridnya untuk mengumpulkan potongan roti yang sisa, Yesus mengingatkan kita juga untuk tidak membuang-buang atau menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan berkat dan rezeki yang kita terima dari Tuhan. Sama seperti dalam perayaan Ekaristi, hosti kudus yang tersisa disimpan dalam tabernakel. Demikian juga hendaknya kita perlu menyimpan, menjaga, dan merawat berkat dan rezeki yang lebih yang kita miliki. Hal ini bisa menjadi antisipasi dan investasi yang baik dan berguna bagi kebutuhan kita di masa depan. Ini adalah sebuah kebijaksanaan hidup, yakni berkat atau rezeki yang kita terima hari ini janganlah dihabiskan semuanya atau dibuang begitu saja, tapi perlu ada yang sisa, disimpan dan dimanajemen dengan baik untuk masa mendatang. Dan secara konkret, mendiang Paus Fransiskus pernah mengatakan, kita harus menghargai makanan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Makanan itu janganlah dibuang-buang. Ingatlah, masih begitu banyak orang di dunia ini yang bersusah payah mendapatkan sepiring nasi dan menderita kelaparan. Saudara-saudari terkasih, saya ingin menutup refleksi sederhana ini dengan mengutip sebuah lirik lagu yang sering kita nyanyikan dalam perayaan Ekaristi. Kita diundang untuk merenungkan dan menghayati kedalaman pesan dari lagu ini yang akan membantu kita untuk semakin memaknai dengan baik perayaan tubuh dan darah Kristus hari ini. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita orang miskin. Tanpa Yesus, hati kita dingin. Dengan Yesus, hati kita kaya. Hati kita akan bersukaria. Tanpa Yesus, kita ketakutan. Tanpa Yesus, kita tidak tahan. Dengan Yesus, kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Tanpa Yesus, kita kesunyian. Tanpa Yesus, kita akan hilang. Dengan Yesus, kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Tanpa Yesus, kita bagai buta. Tanpa Yesus, tersesatlah kita. Dengan Yesus, cahaya dunia
jalan terang menuju bahagia. Saudara-saudari terkasih, semoga rahmat Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, menghidupkan, menutrisi, menyegarkan, menggembirakan, dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.